Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Rumah yang harusnya jadi simbol kebahagiaan malah bisa jadi pintu masuk teror. Halo, kenalin, gue Nami dari Majalengka. Kali ini gue mau cerita pengalaman mistis yang dialamin keluarga gue sendiri. Sebuah kejadian yang bikin gue sadar, iri hati manusia bisa lebih kejam daripada setan. Keluarga gue dari dulu meyakini adanya hal-hal mistis, apalagi soal pamali, yang sangat gak asing di telinga, santet dan semacamnya. Sampai-sampai nyokap gue sering bilang gue ini anak spesial. Dikata nasi goreng pakai karet 2 kali ya gue. Wak wak wak. Gue kira spesial itu apa gue punya sindrom tertentu atau penyakit tertentu gitu. Tapi nyokap bilang enggak, bukan itu. Tapi yang dimaksud spesial itu di dunia mistis. Kenapa bisa dibilang gitu? Kata nyokap sih gue ini lahir di hari Jumat Kliwon, pas abis Jumatan. Kata beliau, anak yang lahir di hari itu susah banget kena santet. Bahkan kalau dipaksa pun santetnya bakal balik lagi ke pengirim. Tapi kakak gue beda. Dia lahir di hari Senin, yang katanya hari yang gampang banget dimasukin penyakit kiriman. Apalagi dulu pas kecil, kakak gue yang cowok sering banget sakit. Dah kayak langganan bet dah, heran. Gue dulu gak percaya, sampai akhirnya semuanya kebukti. Waktu itu gue masih kuliah semester 4, dan kakak gue lagi sibuk-sibuknya skripsi. Jadi dia jarang pulang. Ada kali sebulan cuma 2-3 kali balik ke rumah. Itu pun cuma bawa baju gitu, udah kayak diusir aja dia. Suatu malam, dia pulang ke rumah, bawa laptop dan nunjukin sketsa rumah baru yang dia gambar sendiri. Intinya dia mau renovasi rumah total, rumah lama kita yang udah 15 tahun kita tempatin. Bokap awalnya nolak, karena ekonomi kami waktu itu cuma sisa tabungan dan itu buat biaya nikahan kakak. Tapi setelah debat panjang, akhirnya bokap ngalah. Proyek renovasi pembongkaran dan pembangunan banyak drama banget sama orang-orang sekitar. Lo tau lah, di kampung tuh kalau ada yang bangun rumah, langsung ada aja yang komentar miring. Akhirnya rumah selesai dan memakan waktu 7 bulan. Setelah menempati rumah baru di renov ini, ada hal horor setelah kita mendiami rumah ini selama seminggu. Waktu itu, kakak teriak dari kamarnya. Teriakannya bikin semua orang rumah panik. Gue larilah ke kamarnya. Dan kagetnya, gue ngeliat dia udah jatuh di bawah ranjang sambil megang kakinya kayak kesakitan gitu. Bokap nyokap buru-buru angkat dia ke tempat tidur, tapi setiap kakinya digerakin, jeritannya makin nyaring. Bokap langsung nelpon mantri desa. Setelah 30 menit nunggu, akhirnya mantri datang. Terus langsung diperiksa deh tuh kakinya. Mantri bilang kalau semua bagian tubuh termasuk kaki, semuanya sehat dan gak ada yang sakit apapun. Tapi mantri bilang, untuk pengobatan lebih lanjut, ke dokter terdekat aja, biar tahu penyebab lebih dalam lagi. Soalnya emang aktif banget anaknya, kayak abis minum gula sedanau toba. Kagak bisa diem banget dah orangnya. Baru bentaran di rumah, tiba-tiba udah mau futsal. Mungkin sakitnya ini karena cedera yang belum sembuh, jadinya sekarang kumat lagi cederanya. Setelah itu besokannya kita bawa kakak ke dokter. Pas di sana, gue lihat ayah sama ibu lagi ngobrol serius gitu dan bisik-bisik. Gak lama kita pulang dari dokter, dan ibu sama ayah gue yang ngerawat kakak. Gue yang rada kepoan ini, gak biasanya tuh lihat ayah sama ibu ngobrol seserius itu mukanya. Akhirnya gue tanya beliau, sekalian speak sih, mau tahu hasil pemeriksaan kakak. Akhirnya ibu cerita, kata ibu, begini Neng, kakak sehat. Untuk kaki juga udah di CT scan, tetap gak ada yang salah kakinya. Tapi anehnya si kakak kesakitan kalau digerakin. Sering dibantu buat jalan sama ayah juga gak ada perubahan apapun. Jadi ibu sama ayah mutusin buat bawa kakak ke orang pinter. Gue denger itu sakit hati banget. Kakak gue satu-satunya punya sakit yang gak wajar. Ya walaupun sering berantem, ketika dia sakit kayak gini gue ngerasa sakit juga. Gue ngerasa gak mungkin, gimana bisa kaki yang sehat semalam, sekarang dibuat jalan aja gak bisa. Biasanya dia teriak buat matiin lampu, sekarang teriak karena kesakitan. Karena sekarang dia balik badan di kasur aja butuh dibantuin. Tubuhnya yang makin hari makin kurus dan menghitam. Padahal setiap hari dia cuma berdiam di kamar. Gue pun cuma bisa ngikutin planning ibu ayah aja, biar semuanya lekas membaik. Akhirnya ayah jemput kakek tua.
Dia ini orang pinter, semacam sesepuh yang diyakinin punya ilmu yang digunakan untuk keperluan hal baik gitu. Sebut aja beliau dengan sebutan Mbah. Gak lama ayah berangkat buat jemput si Mbah. Ayah telepon dan perintahin gue sama ibu buat pindahin kakak ke ruang tengah. Ada pesan dari Mbah, jangan ada yang keluar rumah sebelum Mbah ke rumah. Kondisi saat itu lagi maghrib dan gue langsung sholat. Abis itu bantuin kakak gue pindah ke ruang tengah. Ngelihat kondisi kakak gue rasanya ngegerus hati gue banget. Tubuhnya yang kurus, yang tinggal tulang itu, dengan tatapan yang kosong, dia tersenyum ke gue dan bilang, "Makasih udah bantu gue." Di situ gue berasa lagi di kebun bawang. Pedibet mata gue. Cuma bisa nahan nangis aja biar nguatin dia. Gak lama ada suara pintu diketuk. Gue pun buka pintu dan ternyata itu ayah, si Mbah, dengan seorang pemuda yang memilih nunggu di luar rumah. Mbah itu masuk dan langsung duduk di samping kakak, terus nepuk pundaknya. Sedikit menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tangannya megang kaki kakak dan kakak gue meringis keras, padahal cuma disentuh pelan. Mbah juga nyuruh gue sama ibu buat masuk ke kamar. Jadi cuma bokap yang boleh lihat prosesnya. Gue ngerasa malam itu kayak malam yang panjang dalam hidup gue. Pas kakak lagi diobatin, suara angin di luar kayak mukul-mukul dinding rumah, seolah ada yang memaksa nembus rumah gitu. Suara hewan pun seperti katak dan jangkrik biasanya rame. Malam itu seolah ada yang suruh mereka diam. Suasana senyap dan dingin. Beberapa jam kemudian, ayah minta gue sama ibu keluar kamar. Gue liat Mbah megang sebutir telur dan menyerahkan ke ayah. Dan Mbah bilang, "Nak, ini buang ke arah ujung timur. Nanti pulangnya jangan nengok ke belakang, harus fokus ke depan." Ayah mengangguk dan nyimpen telur itu. Selesai pengobatan, Mbah berpesan untuk ibu selalu baca ayat suci Al-Quran di hari-hari para jin keluar, seperti malam Selasa dan malam Sabtu. Juga berpesan untuk ayah mencuci beras dengan membaca ayat kursi dan airnya disiram sekeliling rumah. Dan Mbah juga berpesan ke gue untuk jaga sholat dan rutin ngaji, serta harus jadi orang yang kuat dalam situasi apapun buat keluarga gue. Mbah menjelaskan bahwa ternyata kakak gue diserang sama 4 orang di sekitar rumah yang syirik karena bokap bisa bangun rumah dengan usaha dagangnya. Gue kaget banget. Sebegitu besarnya kah rasa iri seseorang sampai melakukan hal yang merugikan orang lain? Mbah juga bilang kalau orang itu ngirim emang niatnya ditujukan ke ayah. Tapi karena ayah lahir di hari Jumat Kliwon, jadi santetnya mental dan berpindah ke anaknya. Terlebih anak ayah kan cuma 2 dan gue juga lahir di hari Jumat. Jadilah kena ke kakak yang kebetulan juga hari itu dia tidur sebelum maghrib. Dan waktu maghrib merupakan waktu para jin dan setan keluar. Jadi dianjurkan untuk berwudu, melakukan sholat dan berzikir. Mbah pun izin pulang. Dan ayah membuang telur yang diharuskan dibuang ke ujung timur, di mana ke arah sungai yang dekat dengan gunung. Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Gue yang abis bangun tidur dapat jadwal ngerawat kakak dan langsung ke kamar mandi buat ambil baskom berisi air buat basuh wajah kakak. Tapi pas gue buka pintu kamarnya, pemandangannya di luar dugaan. Kakak gue bisa berdiri sendiri dan senyum ke gue. Gue bisa berdiri dengan suara terbata-bata. Air mata gue jatuh dengan deras ngelihatnya. Gue ngejerit, "Ya Allah!" Dan langsung meluk kakak gue yang udah berbulan-bulan cuma berbaring lemah tanpa cahaya di matanya. Ibu sama ayah yang denger jeritan gue langsung datang ke kamar kakak dan ikut nangis juga karena lihat kakak bisa berdiri sendiri tanpa kesakitan. Ayah cerita, pas telur itu dibuang kan dilempar, terus kena batu gitu. Percaya nggak percaya, isi telur itu adalah darah bercampur cairan hitam yang sangat berbau anyir dan baunya busuk. Ternyata selama pembangunan rumah, gue selalu ngerasa ada kejanggalan. Tapi karena gak mau terlalu mikirin dan gak mau percaya alias denial, awal pembangunan, gue ngeliat orang duduk dari pagi sampai sore di pojok rumah, di dekat kebun ayah. Terus pernah juga gue ngeliat sosok yang mirip kakak pas waktu maghrib, padahal saat itu kakak gak lagi pulang. Gue juga sering banget denger langkah kaki dari depan ruang tamu sampai ke dapur pas tengah malam. Kayak sibuk bener orang bolak-balik gitu. Dan gue juga selalu nyium wangi melati setiap malam waktu maghrib. Ayah sama ibu juga sempat ngalamin hal mistis lainnya yang di luar logika pas pembangunan. Tapi mereka gak mau cerita ke gue. Mungkin biar gue gak jadi takutan kali ya. Sampai detik ini gue gak bisa berkata-kata. Cuman dalam semalam kakak sakit,
Dan dalam waktu semalam juga dia bisa sembuh. Mata gue jadi saksi atas segala kejadian yang terjadi. Dan orang-orang jahat itu dengan berjalannya waktu, Allah tunjukkan ke kita. Memang si Mbah menawarkan untuk menyebutkan siapa saja orangnya. Tapi ayah sama ibu memilih untuk gak mau tahu. Yang penting apa yang mereka perbuat ada balasan dari penyakit hati mereka sendiri. Rasa iri yang menguasai hati yang ngebuat orang itu buta sama apa yang dia lakuin, yang berdampak ngerugiin orang lain. Terlebih gue tinggal di perkampungan. Hal semacam itu biasa terdengar. Tapi gak nyangka kali ini keluarga gue yang jadi korbannya. Apalagi orang kampung sini yang mayoritas bertani ataupun berdagang. Ya saat itu ayah gue juga berdagang, tapi dengan semua usahanya bisa ngekuliahin anak-anaknya plus ngebangun rumah dibanding yang lain, yang bagi orang-orang sekitar hal itu dianggap gak mungkin. Saat itu pikiran gue yakin kalau hal-hal mistis itu ada, dan mereka ada. Kita sebagai hamba Allah cuma bisa menguatkan iman dan ketakwaan dengan ibadah dan berdoa memohon perlindungan. Pesan gue, setiap kejadian pasti banyak pesan yang Tuhan ingin sampaikan ke umatnya. Jika kita mampu mengikhlaskan setiap luka yang menghampiri hidup, pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Dah. Kalian pernah gak sih ngalamin kejadian horor pas lagi liburan? Oke, gue cerita duluan ya. Oh iya, kenalin. Nama gue Kirana. Gue dari Jakarta dan gue anak jurusan DKV yang mumet banget sama tugas akhir. Setelah ujian tengah semester, gue dan ketujuh temen gue, ada 5 cewek dan ada 2 cowok, merencanain buat liburan singkat ke sebuah villa di daerah pegunungan yang belum kita datangin sebelumnya. Oh iya lupa, mau ngenalin nih 7 sobi gue, Ada Alia, Tami, Nadia, Nisa, Keila, Raka, dan Iqbal. Kita berangkat naik mobil sewaan. Kita pun pilih villa yang pas sama budget anak kuliahan nih. Murah tapi bagus, siapa yang gak tertarik coba? Dan rencananya sih cuman 2 hari semalam aja. Kita dapat villa 2 lantai. Ada 5 kamar, 4 kamar di bawah dan 1 kamar lagi di atas. Dapur lengkap dengan segala perabotannya. Dan yang epicnya, kita bisa lihat pemandangan bukit langsung dari balkon. Cuma ya memang daerahnya lumayan sepi sih, tapi oke lah. Pas di jalan, gue kaget banget. Di sini jalannya sempit banget, cuman muat buat bajai aja kali saking mepetnya. Dan sinyal HP mulai lenyap pas 2 km sebelum sampai villa. Pas mobil kita masuk ngelewatin gerbang kayu tua, tiba-tiba kabut turun. Padahal masih jam 4 sore, tapi langit udah kayak jam 6 sore. Terus nih, langit mendung, padahal tempat yang kita lewatin sebelumnya cerah. Dan suhu mendadak dingin banget, kayak blower AC depan muka lu. Asli dah. Gak lama nih, kita sampai villanya. Wah, megah gelegar cuy. Bangunannya masih baru gitu. Dan kita langsung ketemu sama pemilik villanya. Ibu-ibu paruh baya nyambut kita dengan ramah banget. Ibu itu nyerahin kunci villa dan ngasih pesan dengan suara lirih. Kalau malam, jangan ribut ya. Jangan keliling lantai atas kalau nggak perlu. Di atas ada ruang penyimpanan dan dikunci. Jadi kalian gak usah deketin. Kita cuman ketawa kecil dan nyengir. Ya anggap itu kayak basa-basi iseng si ibu aja. Dan kita langsung pamit, bergegas ambil tas di mobil. Hari pertama kita happy banget. Malam itu kita habisin buat barbekyuan bareng, main Uno dan karaokean pakai speaker Bluetooth. Tapi saat matahari tenggelam dan langit mulai gelap, atmosfer villa berubah. Jam 10 malam, angin malam bertiup lewat sela-sela jendela kayu dan suara gemercik daun terseok di luar terdengar jelas banget. Sekitar setengah 12 malam, Alia tiba-tiba kelihatan pucat. Dia mulai berhenti ketawa dan dia duduk di karpet sambil meluk lutut dan bilang, "Gue pusing nih, tapi bukan pusing biasa. Kayak telinga gue berdenging, terus dada gue sesek." Kita langsung matiin musik dan kasih Alia minum. Tami langsung bawa Alia ke kamar buat rebahan. Suasana pun makin aneh setelah itu. Listrik sempat kedip 3 kali. Kayak ada sesuatu yang bikin voltasenya gak stabil. Untungnya gak padam total. Dan tiba-tiba hawa dingin masuk dari sela-sela lantai kayu.
Pas jam 1 dini hari, kita semua lagi duduk di ruang tengah, nyalain satu lilin aromaterapi yang kita bawa, karena ngeri listrik mati lagi. Tiba-tiba, dari arah tangga, terdengar langkah pelan naik ke atas. 1, 2, langkahnya kerasa berat, kayu tangga berderit jelas. Karena Raka deket tangga, jadi gue tanyalah, "Raka, lu ke atas tadi?" Terus Raka bilang, "Hah, enggak, kan gue di sini dari tadi." Dengan muka panik, langkah itu berhenti dan suasana hening. Tiba-tiba ada bayangan dari tangga. Ternyata Alia muncul dari arah tangga atas. Loh, padahal kan dia tadi tidur di kamar lantai bawah. Dia berdiri di anak tangga terbawah. Matanya kebuka tapi tatapannya kosong. Dan dengan suara pelan dia bilang, "Kalian terlalu ribut, dia gak suka." Semua nge-freeze. Jantung gue literally berhenti sepersekian detik. Alia langsung balik badan dan masuk kamar lagi yang di bawah. Kita semua memutuskan tidur bergerombol di ruang tengah. Gak ada yang mau tidur di kamar. Jam 3 pagi, pas semua orang terlelap, gue kebangun karena pengen minum. Waktu gue jalan ke dapur, gue lihat Raka duduk sendirian di teras dalam keadaan gelap. Gue samperin lah keluar dan bilang, "Ngapain lu di luar?" Dia diam sejenak dan jawab, "Tadi gue denger ada suara ketawa cewek dari balkon atas." Gue pun spontan nengok ke atas dan balkon villa itu gelap. Entah kenapa, gue ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin kita di balik tirai. Tapi gue sama Raka nganggep itu cuma halusinasi kita aja. Gak lama, cahaya pagi mulai menyinari villa. Yang lain bangun dan ngumpul lagi. Semuanya gak ada yang ngomong dan saling lihat-lihatan. Tiba-tiba ada suara pintu dari lantai atas bunyi. Krek. Padahal di atas cuma ada kamar penyimpanan itu yang katanya dikunci. H+2 kita nginep, alias hari terakhir kita bermalam di villa ini. Keesokan paginya, kita penasaran, itu suara pintu apa? Apakah pintu teras ke arah balkon? Atau pintu kamar ruang rahasia itu? Akhirnya semua naik bareng-bareng, pengen mastiin dugaan kita semalam salah. Dan ternyata pintu kamar penyimpanan itu masih kekunci kayak semula. Dan semua pintu gak ada yang kebuka sama sekali dan kekunci rapet. Bahkan Raka nyoba buka pintu itu pakai pinset kecil, tapi gak bisa. Dia cobalah ngintip di sela-sela lubang kunci. Ada mata merah menyala yang ngeliatin balik ke Raka. Raka diem dan langsung ngibrit ke bawah. Kita kaget, dia kenapa? Dan kita mutusin buat ngikutin ke bawah. Tapi pas kita di tengah-tengah tangga, tiba-tiba ada suara pintu kebuka. Kita penasaran dan ngintip dari tangga. Pas ngintip, kita kaget. Muncul sosok tinggi besar, rambut panjang terurai. Dia berdiri di dalam. Pas dia bergerak maju dan mau keluar ruangan itu, tiba-tiba pintunya ketutup kenceng. Kita semua langsung ngibrit, gak pakai rem. Kita buru-buru ninggalin villa ini. Pas kita siap-siap pulang, ibu pemilik villa datang bawa pisang goreng dan teh. Beliau ngeh dari muka kita kalau kita kurang tidur. Dan beliau bilang, kadang dia cuma pengen ditemenin, tapi jangan terlalu ramai. Dia gak suka. Kami semua diem. Gak ada satupun yang ngeluarin sepatah kata pun. Kita pamit dan gak banyak tanya. Pas mobil meluncur keluar dari villa, kabut tebal turun lagi. Tapi kali ini dinginnya gak menakutkan. Lebih ke kayak dia nganterin kita pulang. Untungnya dari kita gak ada yang nantangin buat cari tahu atau bahkan buka paksa ruang rahasia itu. Cuma satu hal yang kita tahu pasti. Kalau ada yang tinggal di villa itu dan dia bukan manusia. Bukan hanya rasa takut yang kami bawa pulang dari villa itu, tapi juga penyesalan. Kami datang dengan tawa, pulang dengan trauma. Ternyata batas antara dunia kita dan dunia mereka begitu tipis. Dan tidak semua misteri diciptakan untuk diungkap. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye! Terkadang murah itu nggak selamanya untung. Ada harga yang lebih mahal daripada uang, dan itu nyawa lu sendiri. Kenalin, gue Rafa. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Tahun 2024 kemarin, gue kepikiran buat punya studio kecil buat konten. Selama ini gue bikin konten sama live tuh dari kamar gue yang sempit banget. Berasa simulasi di kuburan cuy. Sampai kadang kipas aja gue taruh di atas rak biar muat. Suatu sore, gue jalan sama temen gue, sebut aja Nanta.
Sore itu kita nyusurin jalan komplek rumah gue. Gak jauh dari rumah, gue lihat rumah kecil yang kelihatan oke banget buat dijadiin studio. Nah, di situ ada nomor yang punya. Gua WA lah tuh dan janjian buat survei. Setelah survei, model rumahnya nggak begitu besar, cuma 2 kamar, ruang tamunya kecil, dapur sama kamar mandi di belakang. Pas gue lihat rumahnya bener-bener cocok banget. Mana harganya murah banget lagi cuy. Langsung DP dah gue dan langsung pindah beberapa hari kemudian. Akhirnya gue punya tempat sendiri buat ngembangin mimpi gue. Tapi ternyata malah ada mimpi buruk yang bersamaan hadir, yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Oke, masuk ke kejadian epicnya nih guys. Awalnya memang terlihat normal, sampai suatu malam gue lagi main game di studio. Tiba-tiba ada suara bisikan pelan banget di kuping gue. Kayak, "Cu, ini rumah nenek, cu." Gue yang denger cuma samar-samar, tapi gue penasaran dan nengok ke belakang. Bener aja, gak ada siapa-siapa. Ya gue cuekin dong. Mungkin halusinasi, pikir gue tuh. Gue juga gak bilang ke si Nanta, soalnya dia penakut. Yang ada nanti dia gak mau kesini lagi. Selesai main game gue lapar tuh. Gue ke dapur lah tuh mau masak mie. Pas lagi nunggu mie mateng, tiba-tiba lampu rumah mati. Gue nyalain flashlight HP tuh. Pas gue balik badan, badan gue beberapa menit nge-freeze. Gue coba baca doa sebisa gue. Setelah beberapa menit, gue pun udah bisa gerak dan langsung buru-buru lari. Dan pulang ke rumah gue dengan keringetan kayak habis maraton. Sejak kejadian itu, gue gak berani sendirian lagi di studio. Gue selalu bawa temen gue. Besoknya gue ngajak si Nanta buat nemenin. Nah, pas banget malam itu, malam Jumat Kliwon. Pas lagi enak-enaknya rebahan di kamar, tiba-tiba ada suara ketukan pintu depan. Dan ketukannya makin lama makin keras, kayak rentenir lagi nagih utang. Nah, Nanta ini langsung keluar buat mastiin siapa yang di depan. Pas dia buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Pas dia balik badan, wajahnya pucat. Dan sejak saat itu gangguan makin gila. Abis itu kita rebah-rebahan lagi di studio. Gak lama kita berdua ketiduran. Nah, pas gue udah mau tidur, kasur gue kan menghadap ke arah pintu. Dan pintunya tuh gak ditutup. Sontak, gue lihat samar-samar ada nenek-nenek bungkuk sambil pelan jalan ke arah dapur. Gue pun langsung buka mata dan ke dapur buat mastiin itu siapa. Gongnya, sosok itu gak ada. Tapi di lantai ada jejak orang yang kakinya habis nginjek tanah basah gitu. Nah, kejadian horor nggak berakhir di situ aja guys. Beberapa hari kemudian, Nanta balik lagi ke studio jam 12 malam. Katanya mau ngambil tas yang ketinggalan di ruang studio. Pas dia mau masuk dan buka pintu depan, dia teriak sekencang-kencangnya dari depan pintu dan pingsan. FYI, kebetulan hari itu gue lagi nggak di studio. Tiba-tiba ibunya Nanta ke rumah gue. "Rafa, Nanta ada di sini nggak?" Ya, gue jawab aja, "Waduh, nggak kesini tante." Ibunya bilang lagi, soalnya katanya dia tadi mau ngambil tas yang ketinggalan di rumah Rafa. Nah, gue baru sadar kalau Nanta tadi siang bilang mau ke studio buat ngambil kamera. Akhirnya kita susul Nanta ke studio. Ibunya kaget, Nanta udah terbaring di teras. Langsung deh tuh dibangunin sama ibunya. Dan dia ceritain apa yang dia lihat dan dikasih air anget. Gua pun nanya kenapa bisa pingsan di sini. Ternyata dia dikagetin sama sosok nenek-nenek yang menghadap dia pas buka pintu. Pas dia balik badan dan mau langsung pulang, dia dikagetin sama sosok pocong mata satu yang mulutnya dijahit itu. Abis lihat 2 combo setan itu, nggak lama Nanta nggak inget apa-apa alias pingsan. Besoknya, gue langsung mutusin buat adain pengajian di studio. Tapi ternyata semua gangguan belum selesai. Setelah acara pengajian, semuanya udah pada pulang. Gue lagi-lagi ketiduran di studio sendirian. Dan di situ gue ketindihan yang berat banget. Di ketindihan itu gue liat nenek-nenek itu cekek gue sambil bilang, "Ini rumahku, jangan ganggu. Aku tidak senang dengan kehadiranmu di sini. Pergi." Suaranya dalam banget dan penuh benci. Gue pun baca doa ayat kursi sekuat tenaga. Gak lama gue bisa bangun. Suaranya sakit banget di telinga gue, sampai kuping gue ada darahnya. Gue langsung ngibrit ke rumah tengah malam. Dengan kondisi keringat dingin dan napas sesak, gue ceritain ke ortu gue. Dari sinilah semua misteri terungkap. Kata ortu gue, rumah itu dulu bekas nenek-nenek yang terkenal galak. Dia nggak suka ada orang ke rumahnya, termasuk keluarganya sendiri. Nenek itu pun meninggal nggak wajar. Dia ditemukan meninggal dengan bekas cekikan di lehernya sampai lehernya memar membiru. Dan gue pun memutuskan untuk tidak ke rumah itu.
Suatu malam, adek gue lagi main di ruang keluarga. Posisinya dia lagi main di depan TV. Nggak ada orang di ruangan itu. Gue lagi keluar, nyokap gue lagi di dapur. Tiba-tiba, adek gue bilang ke nyokap, "Ma, ada nenek ajak aku beli mainan. Boleh nggak aku ikut?" Nyokap gue nyautin, "Nenek siapa, Dek?" Adek gue jawab, "Itu mah, nenek yang ada di studio Karafa." Nyokap gue pun langsung pucat seketika. Pas gue sampai rumah, ngeliat nyokap gue pucat dan langsung nanya, "Ada apa, mah?" Nyokap gue cerita soal adek tadi yang diajak nenek-nenek beli mainan. Seketika badan gue gemetar, dan gue berusaha nenangin dan bilang, mungkin halusinasi adek aja, mah. Besoknya gue mutusin buat gak nempatin rumah itu, dan langsung gue kosongin semuanya. Rumah itu gue jual murah. Terserah mau laku apa enggak. Yang penting gue gak mau punya urusan lagi sama rumah itu. Setelah gue pindah dan ngosongin rumah itu, gak ada lagi kejadian janggal yang terjadi dalam hidup gue. Dari cerita ini ngajarin gue buat gak gampang tergiur sama hal-hal yang kelihatan menguntungkan dari luar. Karena ada hal yang lebih penting dari semua ini, yaitu ketenangan dan keselamatan. Rumah itu memang murah, tapi ternyata yang gue beli itu bukan cuma seonggok bangunan, tapi juga amarah dari arwah yang belum tenang. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga hidup kalian selalu diliputi hal-hal baik ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. See you. Hai, salam salim Sobat Penat GPC. Kenalin, gue Lia. Usia gue hari ini 26. Ucapin happy birthday dulu dong. Thank you. Di umur gue yang sekarang ini, gue pernah melewati masa kecil yang penuh dengan cerita mistis. Nah, ini yang gue mau ceritain sekarang. Semoga lu dengerin ini pas lagi gak sendiri ya. Jadi, cerita ini dimulai waktu gue masih kecil banget. Kira-kira waktu itu gue usia 5 atau 6 tahunan lah. Bokap gue ceritanya baru banget beli rumah di daerah Bintaro. Rumahnya itu enak sih, lumayan luas. Buat gue sekeluarga, yang isinya ada nyokap, bokap, dan abang gue doang. Rumahnya ini terdiri dari 3 kamar. Jadi 2 kamar di bawah, 1 kamar di atas. 2 kamar yang di bawah itu bersebelahan dan cuma dipisah sama kamar mandi di antara kedua kamar itu. Kamar di atas ruangannya misah sendiri. Dan di depan kamarnya itu ada kayak lapak kosong gitu deh. Biasanya buat gue sama mbak gue main. Nah, dulu abang gue kamarnya di atas. Sementara kamar gue dan ortu gue di bawah. Di bulan pertama semua berjalan baik-baik saja. Gue kayak biasa, main sama mbak di ruang tengah. Abang sibuk sendiri di kamar atas. Dan mama ada di kamarnya. Masuk bulan kedua, mulai ada tuh gangguan kecil-kecil. Kayak banyak barang yang hilang atau pindah tempat. Suara-suara ngetok pintu di jam-jam tertentu yang terus berulang. Atau sesimpel bayangan yang menyerupai. Sampai suatu hari, banyak perabotan nyokap gue yang sering pecah. Entah karena jatuh nggak sengaja, atau tahu-tahu ditemuin udah pecah aja gitu. FYI, nyokap gue ini emang lumayan suka koleksi vas bunga yang cakep-cakep gitu deh di rumah. Nah, masuk bulan kedua kita tinggal di sana, mulai banyak vas kesayangan nyokap gue yang pecah, tanpa diketahui penyebabnya. Nyokap gue ngira, vas itu pecah gara-gara mbak gue yang teledor pas lagi bersih-bersih. Padahal, mbak gue juga udah bilang kalau itu bukan dia. Dan dia tahu itu ulah makhluk lain. Mbak gue bilang, "Demi Allah, bukan saya bu yang pecahin barang-barang ibu. Emang kayaknya di sini ada sesuatu yang gak suka sama saya." Tapi, nyokap gue gak percaya waktu itu. Dan malah mikir kalau itu cuma alasan dia doang. Karena beberapa minggu terakhir, si mbak ini gak mau tinggal di rumah ini. Dan lebih milih buat kerja pulang pergi aja ke rumahnya. Padahal biasanya dia ikut kita tinggal di sini. Dan weekend baru pulang ke rumah. Emang si mbak ini udah mulai males-malesan aja kerjanya. Akhirnya nyokap gue mutusin buat gak lanjutin kontrak kerja si mbak di bulan itu. Nah, di hari terakhir mbak kerja di rumah gue, ada kejadian yang bikin gue kayak bingung, kaget, dan heran banget coy. Waktu itu gue lagi ada di ruang tengah. Di ruang tengah itu ada TV dan meja tamu gitu kan. Dan di atasnya ada vas bunga sebagai hiasan gitu. Gue inget banget, tuh siang-siang mbak gue lagi di dapur buat ambilin makan gue. Terus dia lewatin meja itu kan, mau jalan ke arah gue.
Tiba-tiba itu vas bunga kelempar dong ke arah mbak gue. Nggak ada angin, nggak ada hujan, itu vas kayak bergerak sendiri. Seolah ada yang sengaja lempar ke arah mbak gue. Vasnya pecah dan nyaris banget ngenain mbak gue. Vasnya ini bukan seolah jatuh kesenggol atau gimana ya, tapi arahnya tuh bener-bener jelas kayak dilempar. Hari itu nyokap gue lagi ada di rumah. Dia langsung buru-buru nyamperin ke arah gue dan mbak. Dia mulai ngomel di situ, mau nyalain mbak gue karena nggak hati-hati. Terus gue bilang, "Enggak mah, itu vasnya terbang sendiri tadi." Tapi mungkin karena gue masih bocil, jadi nggak begitu didengerin. Setelah hari itu, mbak yang jagain gue selalu ganti-ganti. Paling lama cuma bertahan 2 bulan. Itu pun nggak ada yang mau nginep di rumah gue. Lambat laun, nyokap gue sendiri yang mulai ngalamin hal yang sama kayak si mbak. Dia lihat sendiri barang jatuh atau pecah tanpa ada yang menyentuh. Terus abang gue juga mulai diganggu. Ternyata selama ini, beberapa kali ketika dia tidur di kasur, bangun-bangun dia udah pindah tempat. Entah tiba-tiba di lantai, entah tiba-tiba di lantai bawah, atau bahkan sampai di luar kamarnya. Pernah juga suatu hari, dia bilang, dia lihat penampakan Mbak Kunti yang lewat nembus dinding kamarnya. Yang paling gak beres, waktu itu sore hari. Gue lagi main di atas sendiri. Terus tiba-tiba mbak-mbak nyamperin gue dan ajak main gue. Kebetulan hari itu emang katanya ada mbak baru yang mau datang. Jadi gue kira mbaknya itu mbak baru yang akan kerja sama kita. Mbaknya nih cantik, rambutnya panjang terurai, wajahnya adem. Terus halus banget pas ngomong sama gue. "Lia, suka ya main di sini?" Dia tanya gue. Gue cuma ngangguk. "Mbak, mau temenin aku main?" kata gue dengan polosnya. Dia jawab, "Kakak juga suka di sini. Nanti kakak temenin kamu main terus deh. Tapi jangan bilang-bilang mama ya." Gue bingung dong. Kenapa jangan bilang-bilang mama? Kan biasanya juga mbak yang kerja di sini semuanya kenal sama mama. Gue tanya dong langsung saat itu. Karena gue nggak mikir aneh-aneh. "Emang kenapa mbak?" "Soalnya nanti kamu direbut dari kakak. Kakak kan sayang Lia." Habis dia bilang itu, tiba-tiba nyokap gue manggil dari bawah. Gue noleh ke arah tangga dong. Ngelihat kepala nyokap gue di lantai bawah teriak, "Lia, sini turun. Ada mbak baru yang mau mama kenalin." Gue mulai keringet dingin. Itu mbak baru yang mau kerja sama kita baru datang. Terus, ini siapa bejir yang lagi main sama gue? Pas gue noleh lagi ke si mbak gadungan tadi, ternyata gue yang kaget langsung teriak dan nangis lari ke bawah. Tapi gue malah kesandung dan akhirnya jatuh dari tangga sampai lantai bawah. Gue nangis kejer di situ, ketakutan sama kesakitan juga. Kayaknya kaki gue ada yang patah waktu itu. Nyokap gue bingung dong, ngeliat gue yang nangis kejer gitu sambil nunjuk-nunjuk ke lantai atas. "Takut, lihat takut mah, ada itu, serem." Gue nggak berhenti teriak waktu itu, sampai nyokap gue bawa gue ke dalam kamarnya. Baru habis itu gue ceritain apa yang baru aja gue alamin. Terus gue dibawa ke RS buat ngobatin kaki gue yang sakit. Besok-besoknya gue gak mau lagi ditinggal nyokap gue di rumah, cuma berdua sama mbak. Abang gue yang kamarnya di atas juga sekarang pindah ke kamar bawah. FYI, bokap gue waktu itu lagi dinas di Bali selama setahun, dan cuma pulang paling sebulan sekali. Mulai hari itu, tiap gue dengar sesuatu yang janggal dan nanya ke nyokap itu suara apa, nyokap gue cuma bilang, "Cowok itu mah lagi party." Mbak yang kerja sama gue juga kayaknya sering dapat gangguan yang serupa. Entah tiba-tiba kayak ada yang nyubit dia, atau barang jatuh di depan mata. Yang lebih parah, berantakin tempat yang udah dia beresin langsung di depan mbaknya. Nggak lama, ternyata nyokap gue baru ketahuan hamil lagi 2 bulan. Terus, beliau ngidamnya pengen dibeliin rumah baru, bejir. Untung, bokap gue sangatlah siap nge-provide itu. Akhirnya bokap gue belilah rumah baru. Anjay, beli rumah kayak beli kacang aja bokap gue nih. Ya, singkat cerita, akhirnya kita pindah ke rumah baru itu. Dan alhamdulillah, di rumah baru ini gak ada gangguan yang terlalu heboh dan bikin ngeri. Cukup terakhir yang itu aja deh buat gue. Setelah kita pindah ke rumah baru, rumah lama itu dikontrakin sama nyokap gue. Dan denger-dengar, orang-orang yang ngontrak itu juga sering digangguin. Yang ngontrak juga sampai gonta-ganti. Saking seringnya digangguin sama penghuni rumah itu. Mulai dari ustadz, pendeta, dan lainnya udah dipanggil buat ngebersihin rumah itu. Sampai akhirnya ditemukan kerangka bayi yang ada di loteng atas rumah itu. Nah, kan
Ternyata usut punya usut, kata orang pintar yang bisa nerawang waktu dipanggil ke rumah itu, dulunya ada seorang wanita muda yang kehilangan anaknya beberapa bulan setelah melahirkan di rumah itu. Terus karena depresi, akhirnya dia lompat ke isekai. Pantesan rumahnya dijual murah dulu. Gue baru tahu cerita lengkapnya juga pas gue udah gede. Gak nyangka, ternyata gue pernah ngalamin hal seserem itu. Mungkin buat temen-temen yang nanti mau pindah ke rumah baru, ada baiknya dilakuin pembersihan dulu, diadain syukuran atau pengajian, supaya penghuni lamanya tuh gak ganggu kita. Dari cerita gue, ada baiknya kita gak langsung anggap kejadian mistis itu sebagai kejadian yang gak mungkin terjadi. Karena kita gak pernah tahu apa aja yang bisa dilakukan mereka ke kita. Apalagi kalau udah sampai yang bisa mencelakai, itu bahaya banget. Kalau bisa cari tempat yang lebih aman dan nyaman, pindah aja. Daripada kita harus battle sama mereka, ya kan? Dah, segitu aja cerita dari gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye! Hom pimpa alayum gambreng. Yuk, mari kita kenalan dulu, gengs. Kenalin, gue Hawa. Gak usah tanya Adamnya kemana. Kayaknya dia lagi konser. Adam Levine. Jadi hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue SD. Mungkin waktu gue kelas 3 atau 4 SD lah kalau gak salah. Gue sekarang udah 21 tahun. Dan cerita ini masih gue inget jelas. Karena seseram itu buat gue, guys. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau jelasin dulu tentang rumah gue. Jadi, rumah gue ini tuh rumah zaman dulu gitu, geng. Karena rumah ini adalah peninggalan nenek gue. Semua perabotan dan desain rumah tuh udah kuno banget. Termasuk dipan kasur gue. Dipan kasur di rumah gue itu tinggi. Jadi punya kolong kasur yang lumayan. Dari pintu masuk, rumah gue itu langsung kelihatan dapur. Jadi, pintu depan sama dapur itu satu lurusan. Nah, sebelum dapur, itu ada ruang keluarga yang berhadapan dengan kamar nomor 1, alias kamar abang gue. Kamar abang gue ini yang deket pintu keluar rumah. Dan kamarnya itu emang gak ada pintunya. Cuma ada gorden tipis. Dan gordennya ini juga gak pernah ditutup. Dan di ruang keluarga ini juga ada kasur yang single gitu. Kasur di ruang keluarga ini juga pakai dipan. Nah, waktu gue kecil dulu, gue punya kebiasaan suka banget tidur di kolong kasur. Tapi cuma setengah badan gue aja yang masuk kolong kasur. Area perut ke atas itu ada di bagian luar. Istilahnya kayak pakai selimut gitulah ya, hehehe. Nah, gue tuh gak sembarang suka tidur di kolong kasur mana aja. Gue cuma suka tidur di kolong kasur yang ada di ruang keluarga. Jadi, kalau gue hadap ruang tamu, tidurnya itu kelihatan sampai depan. Dan bisa ngelihat ke dalam kamar nomor 1, alias kamar abang gue. BTW, rumah gue ini punya jendela dan pintu yang full kaca di bagian depan rumah. Jadi, gue bisa langsung lihat keluar kalau gordennya lagi nggak ketutup. Suatu hari, gue lagi siap-siap buat tidur. Kayak biasa, di kolong kasur. Tapi entah kenapa, malam itu semua orang tidurnya lebih cepat dari biasanya. Dan cuma gue doang yang masih bangun. Waktu itu gue tiduran sambil nonton TV. Yang artinya, gue ngebelakangin ruang tamu sama kamar abang gue. Nah, pas filmnya lagi iklan, gue balik badan lah. Dan mata gue fokus ke ruang tamu yang masih terang. Terus, beralih ke kamar abang gue. Karena gue tidurnya di bawah kasur, jadi gue bisa lihat jelas tuh kolong kasur abang gue. Waktu itu gue ngerasa emang sedikit ngantuk. Tapi gue yakin banget kalau gue belum tidur. Gue bisa lihat di kolong kasur ada sesuatu yang hidup. Sosoknya hitam legam, matanya merah menyala. Dia lagi ngeliat ke arah gue. Gue lihat kolong kasur itu penuh sama badannya yang lagi meringkuk. Saat itu semua kerasa hening. Dan selama beberapa saat itu dia ngeliatin gue terus. Dan gue entah kenapa kayak ngerasa seolah ketarik makin deket sama makhluk ini. Badan gue kaku, gak bisa bergerak. Dengan posisi gue yang membatu, sosok itu perlahan keluar dari kolong kasur. Badannya gede banget, tinggi, dan dipenuhi bulu-bulu yang lebat. Sementara matanya masih kelihatan menyala. Sosok itu keluar dari kamar abang gue. Dia juga pelan-pelan melangkah keluar rumah. Dan anehnya, saat itu kayak ada yang nuntun gue buat ngikutin sosok serem itu keluar rumah.
badan gue di sini masih kerasa enteng, kayak nggak gerak. Tapi gue bisa kerasa lagi ngikutin dia. Pas gue keluar rumah, di depan rumah gue tuh kelihatan kebun bunga yang cantik banget. Padahal depan rumah gue tuh aslinya nggak ada apa-apa. Bahkan tanaman satu pun nggak ada. Kayak cuma tanah kering aja. Ketika gue fokus sama bunga-bunga yang cantik itu, sosok itu menghilang. Terus, gak lama kemudian, dia muncul lagi tiba-tiba. Pas gue noleh ke belakang, dia melambaikan tangan. Kayak ngajak gue buat pergi dari situ. Lagi-lagi, gue kebawa ke tempat aneh. Gue lihat makhluk itu tiba-tiba ada di seberang jalan. Di posisi ini, badan gue bener-bener gak bisa dikontrol. Badan gue gerak sendiri, mau ikut nyebrang ke tempat di mana sosok itu berada. Tapi kali ini, pas gue mau nyebrang, tepat di tengah jalan, tiba-tiba ada truk yang jalan ke arah gue. Gue berusaha buat gerak, tapi nggak bisa cuy. Badan gue bener-bener kaku. Gue udah pasrah aja ini. Di saat detik-detik terakhir truk itu mau nabrak gue, tiba-tiba ada yang narik baju gue dari belakang. Di saat yang sama, gue juga kebangun. Dan gue kebangun di depan teras rumah. Gue ngos-ngosan parah, keringet dingin, kaget bukan main. Dan saat itu, kejadiannya waktu malam jam 2. Gue buru-buru bangun dan mau masuk ke dalam rumah. Tapi ternyata pintunya dikunci dong. Gue yang panik, langsung ngetok pintu keras-keras dan panggil-panggil orang yang di dalam rumah. Terus abang gue keluar. Dia sampai bingung liat gue kepanikan. Lah, Wak, kok kamu ada di luar jam segini? Gue gak berani langsung jawab saat itu. Gue cuma kabur masuk ke dalam kamar mama dan ngedusel tidur sampai pagi. Mama yang kebingungan waktu itu cuma bisa nemenin gue tidur aja sambil ngelus-ngelus kepala gue. Singkat cerita, setelah kejadian itu, gue udah gak mau lagi tidur di kolong kasur. Gue juga gak mau lihat ke kolong kasur. Apalagi kolong kasur kamar abang gue. Tapi pas gue udah SMA, gue udah mulai berani tuh buat tidur di kamar abang gue. FYI, abang gue ini ngerantau keluar kota buat kuliah. Jadi di rumah tinggal mama sama gue aja. Dan gue jadinya nempatin kamar abang gue. Nah, jadi kasur abang gue itu berhadapan sama kaca yang full body. Jadi, dari kaca itu gue bisa lihat sampai bawah. Termasuk kolong kasur abang gue. Ada kebiasaan aneh yang sering terjadi ketika gue tidur di kamar abang gue ini. Gue pasti selalu kebangun jam 1 pagi. Dan langsung lihat ke jendela kamar. BTW, jendela kamar abang gue ini cuma pakai gorden tipis. Jadi, kalau ada orang lewat, bayangannya bisa kelihatan jelas. Nah, malam itu, gue lihat jelas ada bayangan hitam berdiri diam di depan jendela kamar abang gue. Aduh, anjir. Gue pengennya sih pura-pura nggak tahu ya, biar nggak kepikiran macem-macem. Tapi gimana anjir? Mata gue ke situ terus. Jantung gue udah deg-degan bukan main. Ugal-ugalan banget deh tuh deg-degannya. Badan gue keringet dingin, gemeter. Dia lama banget berdiri di situ. Kayak siapa coba orang jam segini yang mau diem di depan situ? Terus kalau orang minimal ada pergerakan sedikit lah. Akhirnya karena gue takut, gue meringkuk aja di bawah selimut. Gue tutupin semua badan gue pakai selimut sambil berusaha nenangin diri gue. Gue hitung tuh teman-temannya Sound the Ship. Kan katanya biar kita gampang tidur, kita hitung domba tuh. 1, 2, 7, 4, 50, 200. Tapi bukannya makin tenang, gue malah tambah keringet dingin. Karena apa coba? Karena gue denger suara kayak kuku tangan yang digesek ke dipan kayu di kolong kasur. Krek, krek, krek. Fuck man, deket banget suaranya cuy. Gue berusaha baca doa-doa yang pernah diajarin ke gue waktu TPA dulu. Aduh, mana jus sama aja gue gak hatam lagi. Setannya mempan gak ya kalau gue kasih doa makan doang? Pokoknya gue baca doa aja. Yang penting usaha. Nah, sepanjang usaha gue buat ngusir dan nenangin diri itu, lama-lama suaranya hilang. Dan suara-suara normal mulai balik lagi. Suara kipas, suara jangkrik, suara angin. Jantung gue udah mulai mendingan. Tapi sialnya, gue malah penasaran banget liat ke kaca dan cek kolong kasur. Pas gue buka selimut gue, abis itu gue langsung gak sadar. Dan tiba-tiba pagi, setelah kejadian itu, gue gak mau tidur lagi di kamar abang gue. Gue selalu tidur bareng mama dan gak mau ditinggal di rumah sendiri. Gak lama dari itu,
kamar abang gue dipasang jendela yang full kayu dan ada tralisnya gitu. Jadi, kalau tidur di situ udah nggak kelihatan apa-apa lagi kalau jendelanya ditutup. Lama-kelamaan, hawa di kamar abang gue itu udah mulai mendingan. Gue pernah coba sekali beraniin diri buat tidur di kamar itu. Dan gue berhasil melewatkan malam itu dengan aman sampai pagi. Gue baru tahu ceritanya dari mama. Ternyata sosok itu udah diusir dari rumah. Kalau kata mama, sosok itu sekarang ada di kebun, nggak kepake di sebelah rumah tetangga. Jadi, sekarang rumah udah aman. Akhirnya, gue balik lagi tidur sendiri di kamar abang gue dengan nyaman. Nah, sekarang, gue lagi merantau dan ngekos di daerah ibu kota. Untungnya, kasur gue sekarang nggak ada kolongnya. Jadi gue merasa lebih aman. Pesan gue, apa ya? Besok-besok kalau beli kasur jangan ada kolongnya ya. Kasur kalian ada kolongnya nggak guys? Hayo, coba dicek. Ada sesuatu yang tinggal di sana nggak? Dah, cukup sekian cerita pengalaman gue hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye!